keadaan ibu yang pernah up and down, kemudian kembali menemukan motivasi, itu nggak pernah kelihatan ibu selama ngajar gitu. Kelihatannya pokoknya lempeng aja, tegas aja gitu. Itu profesional banget kalau menurut saya gitu. Karena kalau ibu Terima maintaining kasih. profesionalisme itu gimana sih bu? Gini, ada kalanya saya bercerita pasti dengan mahasiswa di kelas kalau saya lagi down-down banget. Mungkin tidak di kelasnya Wahyu ya. Pernah sekali bu, ibu nangis ke saya bu. Oh pernah, itu berarti kan saya tetap menjadi pribadi yang otentik kan? Ya betul. Begini, ya saya selalu menomorsatukan profesionalisme ya, karena saya berterima kasih pertama kepada Tuhan bahwa anak seorang loper koran, anak seorang tukang jahit, bisa ditingkatkan derajatnya dengan menjadi dosen. Jadi dosen itu adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab. Yeah. Tanggung jawab untuk menjadi contoh yang sebaik-baiknya. Nah, ketika saya harus mengajar, Wahyu pasti tahu apa artinya 16 kali pertemuan? 16 ya 16. Betul. Ajarkan kejujuran. Nggak pernah bolos ibu. Dan ketika harus ketika harus mengajar 100 menit, apakah saya hanya di kelas 10 menit lantas tugas? Tidak pernah dalam hidup saya seperti itu. Nggak pernah, Bu. Saya bisa konfirmasi kalau yang itu, Bu. Ya, jadi saya tidak akan pernah mengajarkan hal-hal di luar profesionalisme karena kita menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan. Menjadi teladan itu susah, perlu perjuangan. Ya, karena harus menjadi model tuh gimana tuh? Model tuh kan harus dipercaya ya. Betul. Apanya yang dipercaya? Perilaku. Ilmunya dipercaya. Lalu kata-katanya dipercaya. Perbuatannya juga dipercaya. Kalau kita tidak bisa menjadi model itu, nggak usah berwacana saja. Benar. Artinya betul. Bohong namanya. Betul. Maka dari itu menjadi model ini harus betul-betul diniati dengan sebaik-baiknya, dikerjakan, dilakukan dengan setulus-tulusnya. Jadi seperti itu. Tetapi saya manusia biasa, pastinya saya juga otentik harus menunjukkan diri saya. Ini salah satu moto saya. Saya tidak pernah berdiplomasi di kelas, saya tidak pernah berkata-kata manis di kelas, saya apa adanya saja. Jadi itulah otentisitasnya Ibu Radminingsih ya. Yang satu lagi saya gini sih Bu, kesan saya sama Ibu dulu, Ibu orangnya sportif. Soalnya Ibu mungkin nggak ingat ada cerita gini. Saya pernah Ibu marahi waktu saya semester 5. Ibu marahi saya waktu Ibu masih jadi kajur gitu. Karena ada salah seorang dosen kita pensiun, kemudian di angkatan saya, di seluruh kelas, beliau hanya mengajar 1 mata kuliah, karena beliau harus retire di tengah-tengah. Hanya di kelas saya, beliau mengajar 2 mata kuliah. Dan Ibu nggak tahu itu, sampai kemudian Ibu confirm beberapa hari kemudian. Terus Ibu marahi saya, kenapa Ibu kamu nggak ngasih tahu saya segala macam. Saya sempat kesel Bu waktu itu Bu, sama Ibu. Jujur nih saya ngomong undang-undang saya sempat kesel sama Ibu waktu itu. Ya harus jujur, saya juga jujur orang. harus otentik ya Bu ya. Jadi harus otentik aja. Waktu itu saya kesel banget, tapi saya coba turning keselnya itu untuk menjadi positif. Saya tahu lambat laun Ibu pasti mengajar saya lagi gitu di semester depan, semester 2 semester depan. Dan benar Ibu ngajar saya di mata kuliah tesis proposal seminar kalau nggak salah Bu. Nah, waktu itu saya benar-benar seminar on ELT. Seminar on ELT. Nah, saya waktu itu benar-benar saya harus buktikan sekarang. Karena saya punya persepsi gini, beneran nggak sih dosen itu kalau sekali marah sama orang, marahnya dibawa ke personal gitu. Saya mau membuktikan itu bener apa enggak gitu. Kemudian satu titik saya presentasi, kemudian saya membawakan proposal saya ke Ibu, terus Ibu acungi jempol, bagus. Terus Ibu bilang begini, kamu harus masuk di tim riset saya. Itu bangganya luar biasa Bu. Di situ saya tahu, oh Ibu Ibu ini orangnya sportif, artinya tidak membawanya ke personal. Gitu. Tapi apa ya Bu ya? Kalau saya boleh jujur, saya terima kasih juga ke Ibu gitu, karena pelatihan-pelatihan yang Ibu kasih ke saya gitu kan. Setelah saya masuk dalam tim riset Ibu gitu.
menempa saya benar-benar kerja sampai malam, profesional, open access dengan semua gitu. Itu benar-benar. Ini Wahyu kok jadi berkaca-kaca, Wahyu nangis nih ya. Ya kayak gitu lah, Bu. Karena memang Justru saya yang harus enggak, tapi saya karena ini berkesan gitu. pewawancaranya ke bawah emosi. Artinya memang gitu, Bu. Saya kan otentiknya gitu, Bu. Jadi memang Iya, benar. di situ saya tahu, oh ibu ini benar-benar sportif, makanya saya willing untuk bantu ibu semampu saya, sampai akhirnya saya harus benar-benar devastated ketika saya harus pisah sama ibu, saya harus lanjut studi ke Malang. Waktu itu ibu bilang, nggak apa-apa, ibu sudah memberi kamu ilmu segini, lanjutkan cari tantangan baru. Itu benar-benar saya simpen sampai sekarang. Makasih loh, Bu. Ya. Sama-sama anakku. Satu hal, Wahyu, syukur bisa memahami niatnya Ibu Ratmi ya. Profesional itu harus, tetapi saya seorang ibu, anakku, saya sering mengatakan di dalam kelas kepada semua mahasiswa saya tahu orangnya, saya tahu diri, saya ini orangnya sensitif, nggak sabaran. Kalau ngomong, volumenya kenceng, karena orang beleleng, bulldog ya, kenceng. Jadi saya akan katakan di awal, bahwa saya itu menganggap kalian anak-anak saya sendiri. Benar. Kalau kalian itu anak saya sendiri, maka saya harus lakukan segala sesuatu secara maksimal, optimal. Jadi nanti kalau di kelas saya marahi kamu, itu adalah marahnya seorang ibu. Tidak ada kebencian. Saya tanamkan itu dalam diri saya. Kalau saya marah sekarang bukan berarti saya sampai 1 tahun, satu semester atau 3 tahun membenci orang. No way, Ero. Gila saya. Saat itu saja. Kalau dia punya kesalahan yang fatal, pasti saya akan galak. Mengapa galak? Mengapanya ini harus tahu. Gimana, Bu? Kenapanya gimana, Bu? Karena saya seorang ibu. Tidak ada ibu yang ingin anaknya jelek. Apalagi calon guru jelek. Siapa yang akan percaya sama orang jelek? Ya. Tapi kalau menjadi perfect nggak mungkin, ya dong? Betul. Ya seenggaknya hasilnya tidak udah nggak orang yang perfect. Hasilnya udah nggak malu-maluin lah, Bu, binaannya Ibu. Ya seperti itulah. Tapi kan gini, Bu. Tempaannya. Tapi kan gini, Bu. Nih apa namanya? Ibu berpesan memang marahnya memang seorang ibu, tapi mahasiswa yang baru pertama kali ke kelas Ibu nih tanyain juga sama netizen gitu. Orang mahasiswa yang baru pertama kali masuk kelas Ibu ngelihat Ibu tuh gimana? Nah, kayak sekarang Bu, kacamatanya agak di bawah, terus pandangannya bener-bener pinpoint gitu. Gitu. Natap gitu ya? Natap bener-bener. Nah, itu bener-bener tegang mereka, Bu. Nggak bisa takut, nggak bisa jawab. Itu memang alamiah ya, Bu, ya? Atau gimana, Bu? Saya apa adanya seperti tadi ya. Nggak pernah saya buat diri saya harus begini, harus begitu. Pokoknya sampai ngomong sekarang ini juga biasa aja seperti ini tampilan saya. Mungkin kalau orang pertama kali lihat saya, mungkin dikiranya serem dan galak. Benar. Saya sering tanya pada mereka, pada mahasiswa yang baru pertama kali saya ketemu ya di kelas. Biasanya saya perkenalan, saya bilang gini, di awal saya tanya, halo semuanya, dalam bahasa Inggris tapi ya, cuman saya ceritakan dalam bahasa Indonesia aja di sini. Saya tanya, kalian sudah pernah nggak belajar sama Ibu Ratmi sebelumnya? Belum. Nah, ini saatnya saya akan bertanya. Nah, apa yang kalian dengar cerita di luar dari senior tentang diri saya sebelum masuk kelas ini? Saya tanya begitu. Jangan pernah mengatakan yang baik-baik saja. Yang jelek juga saya bilang. Siapa tahu ada orang yang, iya supaya saya senang, biar nilainya dia dapat 4 gitu. Pokoknya kasih tahu aja Ibu Ratmi yang baik-baik saja. Saya bilang gitu, katakan terus terang saja, biar jelek nggak masalah. Saya nggak pernah membenci orang, katakan jelek saya. Saya bilang gitu, ini bagus masukan untuk saya gitu. Tahu nggak, mahasiswa bilang dengan jujur nih, gimana dia, Bu? Selalu harus mengatakan balance, baik buruk tuh harus balance kan melihat betul, orang. Ya? Jangan hanya tahu, iyalah. Terus dia salah 2 yang selalu saya dengar, serem, galak itu. Akhirnya saya mikir ini kebanyakan seperti ini
Bagaimana orang belum ketemu sudah bilang saya ini galak dan serem gitu loh. Ya. Berarti ada satu kejadian yang misalnya saya marah di kelas, ini kemudian disebarluaskan. Ya. Jadilah saya stereotip itu gitu loh. Ya, di stereotip sama orang-orang. Di stereotip, akhirnya saya menjadi orang serem dan galak, sehingga baru masuk semuanya sudah tegang begini. Saya bilang gini, I'm not that crazy, I'm not that giant. Saya bilang gitu, saya bukan raksasa yang akan rekam kamu. Betul. Saya bilang gitu, saya hanya seorang guru yang akan share pada kalian untuk menjadikan kalian lebih baik. Apa itu? Menjadi guru. Kalau cita-cita kalian tuh menjadi guru yang baik. Tak bilangin gitu. Akhirnya lebih rileks. Tetapi saya yakin, mengapa mahasiswa itu menjadi akhirnya menganggap saya serem? Saya kasih contoh salah satu. Serem dan galak. Sekarang Wahyu sudah jadi dosen juga, biar ngerti mengapa Bu Ratmi seperti itu. Sekarang saya klarifikasi. Ya, Saya dengan contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya gini, sudah diajar bikin indikator dalam RPP, indikator tujuan pembelajaran. Ya. Siapa yang ngajar itu? Mata kuliah lain yang ngajar. Kurikulum material development misalnya. Itu satu semester ngubah-ngubah yang begitu. Sekarang dengan pelajaran saya micro teaching, mestinya hal seperti itu kan sudah jelas. Ya, sudah sangat jelas bahkan. Sudah bisa diaplikasikan lah. Keluar kepala. Ya, betul. Yes. Tahu apa yang terjadi di kelas? Apa yang terjadi, Bu? Sudah sampai 5 kali pertemuan, 5 kali loh ini, bukan baru 1 kali. Masih juga ada, bukan masih juga 1, 2, banyak yang salah membuat indikator. 5 kali loh. Kamu tahu bagaimana saya detail di kelas menjelaskan apa-apa? Sangat detail, bahkan saya sering bilang, dengarkan baik-baik, ini penting, jangan sampai salah lagi. Hanya orang bodoh melakukan kesalahan lebih dari 1 kali. Bayangkan itu saya sudah ajarin seperti itu. Lalu 5 kali, 5 sesi masih salah. Lalu apa perasaan kita sebagai dosen? Oh, saya gagal kan? Saya 1 gagal, 2 frustrated, Bu, saya, Bu. Nah, itu dia. Sehingga saya tidak frustrasi, cuman kata-kata saya sudah meninggi volumenya di dalam kelas. Ini kalau seperti ini saya gagal jadi dosen. Bagaimana bisa? Kok terus-terusan hal yang sama terus salah? Menentukan kata kerja operasional nggak bisa. Masih salah. Lalu membuat objektif yang berkonsep ABCD masih salah. Di mana letak salahnya itu? Tentu karena tidak serius belajar. Apa-apa mahasiswa sekarang, mohon maaf, banyak yang copy paste aja kerjaannya. Nah, terkait sama dari RPP yang sudah jadi. Nah, terkait sama itu sih, Bu, ini kan generasi Ibu memang sudah ditempa keras nih. Generasi berikutnya juga udah ditempa keras. Nah, kalau kita sekarang lihat mahasiswa Ibu, generasi sekarang juga kan sebenarnya mereka sudah equip sama many kinds of technologies, facilities, akses yang kayak gitu-gitu kan, Bu ya. Sebetulnya kita gimana sih melihat generasi ini sekarang? Apakah kita turut serta menciptakan generasi yang tidak tahan banting, atau memang hanya sebetulnya dari oknumnya sendiri aja gitu, Bu? Kalau saya melihat dua-duanya ya. Artinya gini, kalau orang punya passion tertentu melakukan suatu, misalnya sesuai dengan pilihannya di jurusan bahasa Inggris gitu ya, mestinya kan itu pilihan dari diri sendiri, berarti itu kan harus betul-betul komit untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Termasuk kalau katakanlah misalnya orang itu salah memilih jurusan, misal, tapi sudah kadung gitu, bukankah kita juga harus sebagai konsekuensi dari pilihan itu kita juga harus belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dibandingkan dengan zamannya saya, 20-30 tahun yang lalu, teknologi ada seperti sekarang? Tidak. Dapat informasi sulit. Paling juga hanya bisa fotokopi buku-bukunya dari dosen. Lalu kalau cari media pembelajaran, wah ini harus nyuruh orang gambar, keluar uang.
sebelum mengajar. Luar biasa challenge ya hidup kita Iya. dulu. Tapi kita jadi orang yang serius, Benar. sangat serius untuk survive zaman itu. Ya. Kalau sekarang semua ada, semuanya gampang dicari, justru mungkin orang kalau yang benar-benar total dengan pilihannya pasti akan menggunakan semua kelengkapan yang ada, teknologi itu juga dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kalau orangnya betul-betul komit menggunakan fasilitas luar ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi banyak yang tidak komit itu, yang akhirnya gini, sudah ada teknologi, dimanjakan oleh teknologi, akhirnya pokoknya cari gampangnya, jangan susah-susah, copy paste aja gitu. Saya tahu karena saya baca. Anggota Kopassus mereka Bu, copy paste susun Bu. Itu istilahnya Pak Heri juga Kopassus itu. Jadi gini Bu, ya kalau kita misalnya melihat ya oknumnya, termasuk oknumnya tidak komit, kemudian mungkin tidak passionate, kurang serius segala macam. Nah sekarang sebagai ya pendidik yang sudah berpengalaman bertahun-tahun gitu Bu, pesan-pesan Ibu kepada mereka apa sih Bu? Sebagai juga penutup dari bincang-bincang kita, Bu. Nih, saya suka kalau sudah pesan, bisa pesan untuk diri sendiri juga ya. Benar. Pertama, pesan yang pertama, never stop learning. Yes. Belajar itu terjadi kapan saja dan di mana saja. Seperti sekarang, masa pandemi, kita bisa belajar dengan sistem daring. Sekarang saya sedang belajar jadi YouTuber, padahal saya 54 umurnya. Bagaimana dengan yang masih muda-muda? Justru mereka harusnya lebih hebat dari saya. Saya sedang berusaha, Bu. Saya sedang berusaha. Jadi, never stop learning. Belajar apa saja, tentu yang mesti dipelajari itu yang sesuai dengan kita, sesuai dengan minat kita. Jangan memaksakan yang tidak sesuai dengan passion kita. Tetapi kalau urusan misalnya sudah di bahasa Inggris, saya nggak suka pelajaran linguistik, misalnya nggak bisa, harus semuanya bisa, karena itu sudah menjadi konsekuensi. Iya, harus dijalani. Jadi never stop learning itu harus untuk semua mata kuliah, karena adalah menjadi bagian hidup kita untuk mempersiapkan diri ini menjadi guru yang profesional itu. Jadi sudah harus komit untuk semuanya itu. Nah, amin. Terus kemudian, apakah saya terus sukses-sukses saja? Tidak. Gagal tuh sering. Ya, sih, Bu. Gagal 4 tahun masuk jurnal internasional terindeks. Wah, itu berat. Saya terlibat kayaknya tuh Bu ya. Saya kayaknya terlibat ya Bu ya. Waktu gagal itu. Iya, menangis berkali-kali. Pasti. Nah, sekarang yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga. Kalau kita gagal, jangan frustrasinya atau sedihnya itu berlama-lama. Itu pesan saya. Boleh down, boleh menangis, tetapi setelah beberapa saat harus kembalikan semangat itu. Get back up. Semangat itu harus terus digelorakan. Karena kalau kita nggak semangat, ini jadi pribadi yang mati. Coba aja kamu males-malesan masuk kelas. Mati kita. Kelas kita mati, gitu? Iya, benar. Iya. Nah, maka semangat ini harus tetap dipertahankan supaya kita bergairah melakukan segala sesuatu yang kita senangi, yang kita pelajari pastinya ya. Iya, Bu. Lalu kalau hal-hal yang sifatnya profesional, saya sharing sama anak saya Wahyu, pakailah konsep HAIL. Ini ada di salah satu tulisan saya di artikel opini di koran. Tapi itu bukan berarti hujan es yang sesungguhnya, itu akronim. Kalau mau kita profesional itu, konsep HAIL harus diimplementasikan dalam hidup. Apa saja itu HAIL itu? Honesty. Jujur. Jadilah pribadi yang jujur. Misalnya, sederhana sekali. Ketika harus mengajar 16, maka harus 16 kali
kali 100 menit. Jangan ngajarnya masuk kelas 6 kali, nekennya 16. Salah itu. Kita sudah mengajarkan kebohongan di sana, walaupun kecil-kecilan. Itu yang pertama. Yang kedua, authenticity. Jadilah orang yang otentik. Apa adanya, asli ini. Siapa diri ini? Diri ini yang profesional sebagai guru, maka harus menjadi model yang benar, meskipun tidak sempurna. Jadi yang benar, harus ngajar yang ngajar, gitu. Jadi total mengajar. Lalu pribadi yang asli itu di dalamnya ada kepribadian sendiri. Siapa itu? Radminingsih itu sendiri. Yang seperti apa? Yang volumenya kencang, yang kalau ngomong matanya melotot. Anak-anak tuh harus ngerti siapa Ibu Radmi yang sesungguhnya. Apakah dia akan menjatuhkan anaknya? Tidak ada orang tua menjatuhkan anaknya. Pernahkah Ibu Radmi akan membuat orang itu skornya rendah? Bahkan tidak pernah itu. Untuk membuat anaknya sampai tidak lulus. Belum pernah, kecuali melanggar aturan. Betul. Tidak 75% hadir, atau nilainya memang sudah, iya. Jadi bisa dicek sama mahasiswa, pernah nggak tidak diluluskan oleh Bu Radmi? Karena saya seorang ibu, maka saya punya sense orang tua yang harus mengeducate orang, mengencourage orang, memotivasi orang untuk selalu lebih baik. Saya pun seperti itu. Saya nggak perfect. Jadi saya juga harus terus memotivasi diri saya untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, itu otentik apa adanya. Lanjut. Nggak usah lah. Kemudian sekarang itu integrity, integritas ya. Nah, ini ada hubungannya dengan honesty, integrity. Integrity itu adalah satunya kata dengan perbuatan. Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan. Mengerti ya? Ngerti. Jangan berwacana aja, harus berkarakter, harus gini, harus gini. Karakter yang utama, yang ngomongnya gampang sekali disiplin gitu. Tapi sendirinya nggak disiplin jadi guru. Bagaimana mau menjadi model kalau sendirinya nggak disiplin? Nah, mengajarkan ini susah, ya. Jadi satunya kata dengan perbuatan. Kalau ingin anak orang disiplin, mulai dari diri sendiri ini disiplin. Kalau ingin anak orang pintar, maka diri ini harus pintar dulu, biar bisa dipercaya. Betul. Benar tidak? Betul, Bu. Pendapat, Bu. Ya. Pendapat, Bu. Terakhir, love. Wahyu pernah nggak merasa dicintai oleh Ibu Radmi secinta-cintanya orang tua? Pernah nggak? Benar sih, Bu. Kalau nggak ngerasa gitu nggak mungkin nangis saya tadi, nggak mungkin kebawa emosi saya tadi. Karena emang benar-benar ngerasa waktu itu dilatih gitu kan, benar-benar kamu coba belajar bikin jurnal, gini caranya nyari referensi. Kamu coba baca materi ini, saya nggak tahu kenapa harus baca materi ini, ternyata setelah itu saya harus masukin itu di jurnal segala macam. Kemudian ingat waktu ibu ajak saya ke monitoring KKN gitu, monitoring segala macam. Itu saya merasa hubungan saya sama ibu ini bukan sekedar mahasiswa sama dosen gitu, tapi memang sudah seperti ibu dalam kalangan profesionalitas saya gitu sih. Nah, terima kasih. Itulah saya yang asli Bu Radmi seperti itu. Kalau orang baru kenal sekali, 2 kali di kelas, mungkin karena masih ada jarak, tetapi ketika sudah kenal dekat, maka lama-lama orang akan mengubah persepsinya siapa Ibu Radmi ini. Ya, karena sesungguhnya tak kenal maka tak sayang memang. Maka kalau sudah lama mengenalnya akan menjadi mencintai dan kemudian merindukannya. Semoga sih saya bisa terus seperti itu, karena bisa jadi masalah yang saya hadapi bisa menyebabkan saya juga bisa berubah, stres mungkin di kelas, tetapi berusaha profesional pasti. Nah, itu yang saya ingin bagi sama Wahyu.
Dan juga kepada pemirsa semua bahwa Ibu Ratmi tidak sekejam yang dibayangkan. Saya hanya seorang ibu yang ingin anaknya, dan sering dikatakan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terima kasih, Kebanggaan, kebanggaan. Ya, satu hal lagi, kebanggaan dan kebahagiaan seorang guru, seorang dosen adalah ketika mahasiswanya yang menjadi anak-anaknya itu berhasil. Seperti Wahyu, sekarang sudah menyelesaikan S2. Itu adalah kebanggaan saya. Oh, anak saya ini berhasil, hebat dia. Saya senang kalau anak-anaknya hebat. Apalagi bisa menghebati saya. Maka itu adalah kebanggaan yang luar biasa. Jadilah orang-orang yang membanggakan orang tuanya, yang membanggakan gurunya, ya, membanggakan saya pribadi sebagai orang tua, sebagai guru, sehingga itu akan membahagiakan saya. Itu saja. Maka dari itu saya selalu biasanya tegas bersikap di kelas untuk hal-hal yang tidak benar atau tidak baik. Oke, Bu Astungkara, Bu. Ya, Astungkara, Bu. Terima kasih, Bu, pesan-pesannya. Itu jadi motivasi saya juga sih, Bu, biar bisa lanjut sekolah lagi, lebih profesional lagi, menjaga integritas, termasuk prinsip health tadi, gitu, Bu. Terima kasih, Bu, udah berbagi di channel saya, Bu. White Talk benar-benar inspiring. Sampai ketemu kapan-kapan kalau ada waktu ya, Bu. Bye, Bu. Bye, Bu. Sehat-sehat, Bu. Bye-bye. I love you. I love you too, Bu.